kita wawancara wartawan. Bagaimana perjalanan bersepeda kali ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saiful Anwar, bahagia. Alhamdulillah saya bisa mengiringi Jafar untuk goes pagi ini bersama teman-teman rekan-rekan dari Suluk Baik Community. Mohon doanya semoga perjalanan ini lancar sehingga kita punya pikir yang kuat dan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat pagi. Wah, mantap Bapak yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat santri yang berbahagia, ini adalah tayangan lama ya. Tayangan lama yang kami tayangkan kembali, semoga bisa dimonetisasi gitu ya. Karena ya ada banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti lagu-lagu. Kemarin malah pakai lagunya Nicky Astria tuh kan. Kemudian juga ada audio-audio lain seperti pembukaan yang ternyata itu adalah ngambil dari sebuah AI gitulah kira-kira. Jadinya harus diperbaiki. Nah, perbaiki supaya bisa dimonetisasi. Nah, ini kita tayangan tentang Suluk Baik Community. Jadi touring ke Batu Mahpar ya, dan saya akan dalam hal ini akan membacakan mengenai 10 manfaat bersepeda. 10 apa tuh manfaatnya? Ya, ini ya kita ambil ya dari sebuah situs kesehatan. Halo dokter. Jadi manfaat bersepeda tidak hanya sekedar untuk rekreasi atau sebagai alat transportasi, tetapi juga baik bagi kesehatan. Dengan bersepeda secara rutin, berbagai risiko masalah kesehatan seperti diabetes bahkan serangan jantung bisa dihindari. Jadi manfaat bersepeda baik untuk kesehatan maupun mental dan dapat dirasakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Olahraga satu ini memang merupakan salah satu pilihan olahraga yang praktis dan mudah dilakukan sehingga disukai banyak orang. Nah, manfaat bersepeda bisa didapatkan jika melakukannya secara rutin setiap hari. Nah, ini ya jadi catatan, yaitu rutin. Beberapa manfaat bersepeda berikut ini ya adalah beberapa manfaat bersepeda bila dilakukan secara rutin, minimal selama 30 menit setiap harinya. Pertama, menjaga kesehatan jantung. Olahraga sepeda yang dilakukan secara rutin dapat membantu memelihara kesehatan jantung. Manfaat bersepeda ini bisa diperoleh karena bersepeda dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam tubuh. Artinya, olahraga ini dapat membantu meminimalkan terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah, sehingga risiko untuk terkena penyakit jantung menjadi berkurang. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mencegah stroke. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Siap-siap, Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Suluk Baik Community. Suluk berarti memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan menjernihkan pengetahuan. Suluk merupakan aktivitas rutin dalam memakmurkan lahir dan batin. Suluk sudah menjadi bahasa Indonesia. Suluh yang artinya sumbu atau obor penerang. Tentu kamu sudah sering
dengar tentang kata penyuluhan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, suluh, satu, barang yang dipakai untuk menerangi, biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar, yang berarti obor. Dan yang kedua, suluh berarti penyuluhan. Jadi ustazah, santri dan santriwati yang sedang bersepeda bergabung dalam suluh baik community perjalanan. Seperti cerita pendek atau novel yang panjang sekalipun harus ada suspensi dalam motor kita sebut peredam kejut. Sebuah perjalanan pastilah ada belokan, tikungan tajam, tanjakan dan turunan. Ada kendaraan lain yang rem mendadak atau lubang menganga, atau ada juga yang menghadang perjalanan kita. Begitulah hidup, memang penuh kejutan. Disitulah serunya sebuah film. Bagaimana kalau hidup datar-datar saja? Tentu tidak asik, bukan? Agar kita kuat, kita harus sering latihan, agar otot kita tidak kaget, tulang kita siap mengangkat beban. Hidup penuh kejutan, makanya kita butuh jantung hati yang kuat, agar kita kuat menghadapi kenyataan. Zikrullah atau zikir setiap saat, itulah cara melatih hati agar menjadi kuat. Bismillah, billah, billah, billah. Sesuai dengan moto dari Suluk Baik Community. Billah, billah, billah. Bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah. Hal ini karena jenis olahraga ini bisa memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dengan kinerja sistem kardiovaskular yang baik, bukan hanya kesehatan jantung saja yang menjadi lebih terjaga, melainkan risiko untuk terkena penyakit stroke juga berkurang. Ketiga, mengontrol tekanan darah. Tekanan darah dapat terkontrol dengan baik jika Anda rutin melakukan olahraga sepeda. Alasannya karena olahraga ini selain bisa memperkuat otot jantung, juga bisa memperkuat otot-otot di kaki dan membantu melebarkan pembuluh darah di kaki. Kombinasi ini akan memperlancar aliran darah sehingga efeknya tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Keempat, menjaga kesehatan otot dan sendi. Bersepeda dapat memperkuat otot kaki, bokong, paha, betis, pinggul, perut, lengan, dan bahu. Tak hanya itu, bersepeda juga baik untuk persendian dan telah terbukti bermanfaat bagi penderita osteoartritis. Kelima, menurunkan atau mengontrol berat badan. Bagi kamu nih ya yang ingin mengontrol berat badan, diet yang cocok nih, bersepeda dapat membantu membakar lemak dan meningkatkan laju metabolisme tubuh. Hal ini membuat bersepeda bermanfaat untuk menurunkan atau mengontrol berat badan. Namun, manfaat bersepeda ini tentu tidak akan diperoleh secara optimal jika Anda tidak mengonsumsi air putih yang cukup, membatasi asupan kalori, dan tidur yang cukup. Keenam, mengurangi stres. Saat bersepeda, kadar hormon stres di dalam tubuh seperti adrenalin dan kortisol akan menurun. Tak hanya itu, melihat dan menikmati pemandangan saat bersepeda juga dapat menurunkan stres yang dialami. Ketujuh, menurunkan risiko terjadinya diabetes. Salah satu manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. Hal ini karena bersepeda dapat menjaga kestabilan produksi hormon insulin dalam tubuh. Kedelapan, membuat tidur lebih nyenyak. Setelah olahraga, tubuh akan terasa lelah sehingga Anda mudah terlelap dan bisa tidur lebih nyenyak. Namun, bersepeda sebaiknya tidak dilakukan mendekati waktu tidur atau 60-90 menit menjelang tidur, karena justru dapat membuat
Anda susah tidur. Kesembilan, memperbaiki dan menjaga postur tubuh. Saat bersepeda, Anda akan berupaya menjaga keseimbangan tubuh agar sepeda bisa melaju dan tidak jatuh. Hal ini rupanya berdampak baik terhadap postur tubuh dan koordinasi anggota tubuh. Keseimbangan dan koordinasi tubuh cenderung menurun seiring bertambahnya usia dan pada orang yang jarang berolahraga. Padahal, kedua hal ini penting untuk mengurangi risiko terjadinya cedera saat beraktivitas. Postur tubuh yang baik juga dapat mencegah dan mengurangi nyeri punggung. 10. Menurunkan risiko terjadinya kanker. Bila sering duduk selama berjam-jam setiap hari, Anda sebaiknya mulai aktif bergerak, karena kebiasaan ini dapat membuat Anda lebih rentan terhadap terkena beberapa penyakit serius, termasuk kanker. Risiko kanker diketahui dapat meningkat jika tubuh kurang aktif digerakkan. Bersepeda dapat menjadi pilihan olahraga yang menyenangkan agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit serius. Yuk kita bersepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Atau kamu punya kenangan, punya tips bersepeda, atau kamu punya pengalaman lain dengan sepeda, silakan ya, ramaikan di kolom komentar. Ramaikan biar kita semangat bikin kontennya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.